Indonesia, berjumpa kembali dengan saya, Ahmad Kusaini. Dalam mata kuliah Brand Management hari ini, kita akan mengambil topik yang sangat menarik, yaitu naming your brand. Bagaimana membuat nama bagi brand atau merek Anda? Nama itu sangat penting bagi produk dan jasa Anda. Mungkin sama pentingnya ketika kita membuat nama buat anak kita. Memberi nama anak tidak boleh sembarangan. Orang tua kita mengajarkan kita harus pakai bubur merah, bubur putih ketika kita memberi nama anak. Sedemikian sakralnya. Nah, begitu juga ketika kita memberi nama merek untuk brand atau produk kita, jasa kita. Gak boleh sembarangan. Karena sekali kita memberi nama, itu artinya nama itu akan selamanya. Namanya akan abadi. Logo boleh berganti-ganti. Kemudian desain packaging boleh berganti-ganti. Promosi jingle boleh berubah-ubah. Tapi nama itu biasanya abadi. Jadi harus betul-betul diperhitungkan. Pakar brand mengatakan merek itu harus menarik, gampang diucapkan, bagus untuk ditulis teksnya, dan mudah diingat. Ini dia kiatnya. Kiat yang pertama, use alliteration and make it rhyme. Alliteration adalah pengulangan kata-kata awal dari bunyi konsonan pada sebuah kalimat. Dalam bahasa Indonesia, waktu kecil sering mendengar kalimat seperti ini. Kaki, kakekku, kaku-kaku. Kalau dalam bahasa Inggris, ada yang semacam itu, seperti ini, mini, mini, mo. Itu adalah alliteration. Dan itu sangat disukai oleh anak-anak dan mudah diingat. Jadi, buatlah merek, brand yang kira-kira mudah diingat oleh konsumer kita. Dan make it rhyme. Misalnya Coca-Cola, Dunkin' Donut, AM/PM, 7-Eleven, Ronald McDonald, Happy Papi. Kiat yang kedua, kalian bisa membuat nama berdasarkan akronim. Nama yang panjang itu susah diucapkan. Nah, supaya mudah diucapkan dan dilapalkan, maka perlu disingkat. Misalkan Kentucky Fried Chicken. Wah, itu panjang. Maka cukup disingkat KFC. Atau International Business Machine Corporation, IBM. Ya udah, itu dia IBM. Karena panjang, susah. National Aeronautic and Space Administration. Ya disingkat NASA. Itu badan penerbangan dan antariksa Amerika. NASA semua kenal. Tapi kepanjangannya orang belum tentu tahu. Cara yang lain, yaitu buatlah dua kata digabung jadi satu. Two words make it one word. Volkswagen misalkan, VW, yang terdiri dari dua kata, Volks
and Wagon. Dulu Hitler ingin membuat sebuah mobil untuk massa, untuk keluarga, yang isinya bisa 2 orang tua di depan dan 3 anak duduk di kursi belakang. Itu adalah mobil yang diciptakan untuk, kalau di sini istilahnya mobil sejuta umat. Makanya disebut Volkswagen. Jadi kendaraan massa. Nah, itu dia. Atau juga misalkan di Indonesia, Jaya di Jaya dari Salim Group tahun 1972 itu ingin membuat makanan cepat saji dari mie untuk orang Indonesia. Ya udah, kemudian dia namakan makanan cepat saji murah meriah itu sebagai Indomie. Jadi mie-nya orang Indonesia. Meskipun dia sudah beredar dan dimakan oleh orang-orang di Jazirah Arab dan juga di Afrika, namanya tetap mie-nya orang Indonesia atau Indomie. Teknik yang lain adalah founder's name. Nama yang dibikin dari pendiri dari perusahaan itu atau orang yang membuat produk tersebut. Seperti misalkan Disney, itu dari nama Walt Disney yang membuat taman impian buat anak-anak. Sebenarnya bukan buat anak-anak juga, orang dewasa juga. Kemudian McDonald's. McDonald's itu adalah orang yang memiliki resipi untuk burger. Dia orang Amerika yang menciptakan makanan cepat saji dan sangat digemari, dan itulah dinamakan McDonald's. Kemudian Versace. Wah, itu baju-baju mode-mode fashion yang mahal. Yves Saint Laurent, Salvatore Ferragamo, Michael Kors. Nah, itu pas yang disukai para wanita. Atau kalian juga bisa bikin nama-nama yang dari para pendiri ini di Indonesia. Seperti misalkan Mbok Berek, Ayam Suharti, wow enak. Kemudian Soto Bang Yus, wah itu langganan saya. Warteg Bang Toib, wah yang sudah 3 bulan ini karena lockdown nggak bisa pulang. Inul Karaoke, Tanri Abeng University. Kadang-kadang ya ada cara yang lain lagi. Terlalu banyak merek. Di dunia ini ada jutaan merek-merek yang begitu banyak. Dimanapun kita ketemu merek. Begitu kita keluar dari rumah, naik mobil, itu ada merek. Honda, Daihatsu, Nissan. Begitu di jalan, kita lihat billboard. Itu macam-macam billboard. Ada billboard Tokopedia, Shopee, macam-macam lah. Kemudian kita lihat bangunan-bangunan, toko-toko, bank-bank, di situ merek semua, BNI, BRI, BCA. Kemudian ada Starbucks, ada, pokoknya kita dihantam oleh merek-merek. Bahkan ketika kita di kamar mandi pun, di toilet, kita ketemu merek Toto. Wah, jadi kehidupan kita itu sekarang dibanjiri oleh merek-merek. Sehingga itu harus hati-hati ketika Anda membuat merek. Anda harus googling apakah merek Anda ini sudah ada sebelumnya dipakai oleh orang lain. Kalau kita pakai merek itu, kemungkinan kita bisa digugat dan dibawa ke pengadilan karena kita tadi mencuri merek orang lain. Jadi harus dibikin merek yang betul-betul belum ada, original. Makanya
dibuat kata-kata yang dalam dictionary itu belum ada. Makanya lahir nama-nama merek seperti Twitter, Google, Yahoo. Itu artinya apa kita juga nggak tahu. Tapi ya itu tadi. Yang penting dia udah mendunia. Namanya udah menjadi top of mind dari orang. Kalau orang bicara mengenai Google misalkan, itu mesin pencari yang sangat luar biasa. Yahoo, itu juga sangat luar biasa untuk email, untuk macam-macam. Tapi itu adalah nama-nama yang memang diciptakan. Mix up. Kita membuat nama sendiri. Nah, kalian bisa nggak coba ciptakan sebuah kalimat yang baru yang sebetulnya itu tidak ada kaitannya nama produk kalian. Coba lihat Google itu ada kaitannya nggak dengan mesin pencari atau apa? Nggak tahu. Yahoo itu juga nggak tahu kan, nggak ada kaitannya dengan produk apa. Tapi orang mengenal itu adalah merek-merek yang memang sangat dikenal dan menjadi top of mind dari pikiran konsumer. Nah, kalau Anda tanya ada lagi cara yang lain, oh masih banyak. Misalkan kalian bisa bikin nama dari geografi. Contoh misalkan Fuji Film. Dia berasal dari nama Gunung Fujiyama di Jepang. Amazon.com. Nah, itu nama sungai besar di Amerika Latin. Apalagi kalian bisa bikin nama secara deskriptif. Nah, yang saya maksud dengan deskriptif adalah nama itu sekaligus menjelaskan produk dan layanan kita. Airbus misalkan, itu jelas mendeskripsikan, menggambarkan sebuah bus yang terbang di udara. Airbus. Citylink itu adalah alat transportasi yang bisa menyambungkan kota-kota. Itu beberapa nama dan cara membuat nama yang tadi menarik, gampang diucapkan, mudah ditulis karena nanti ini terkait dengan logo, kemudian juga gampang diingat karena dia rhymes. Nah, coba sekarang apa yang tabu dalam memberikan nama? Karena dalam kita memberi nama anak pun ada tabu-tabu yang tidak boleh dilanggar. Apa yang harus dihindari ketika kita memberi nama? Yang pertama, hindari sensitivity. Maksudnya, jangan nyerempet-nyerempet bahaya. Jangan menyinggung perasaan orang lain atau agama lain. Dalam kitab Injil misalkan, itu ada nama-nama yang sangat bagus untuk dicontoh. Seperti Paul, John, Abraham. Tapi orang Kristen mungkin tidak pernah ada yang memberi nama anak itu Judas. Nah, Anda tahu siapa Judas? Begitu juga dalam Al-Quran. Di situ ada contoh-contoh nama-nama dari para nabi. Tapi, lihat, tidak ada orang Islam yang memberi nama anaknya sebagai Dajjal atau Fir'aun.